nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 penjelasan. Untuk itu, yuk simak pembahasannya berikut ini. Untuk penjelasan yang pertama yaitu menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, makna pilar yaitu sebagai dasar, fondasi atau tiang penyangga utama yang memperkuat dan menopang seluruh sistem pendidikan. Salah satu konsep pilar pendidikan yang sering dijadikan dasar pengembangan pendidikan modern adalah 4 pilar pendidikan UNESCO. Berikut ini penjelasan mengenai 4 pilar pendidikan UNESCO. 4 pilar pendidikan UNESCO ini adalah learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk berbuat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, dan yang terakhir, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Dengan ini dapat disimpulkan makna pilar dalam pendidikan adalah unsur-unsur fundamental yang menjadi penyangga dan pengarah seluruh proses pendidikan. Untuk penjelasan yang kedua, menjelaskan tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses membimbing peserta didik agar berkembang secara optimal yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Peran pendidikan dalam proses ini tercermin dalam trilogi pendidikan. Apa sih trilogi pendidikan ini? Yuk simak pembahasannya. Trilogi pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Ingarso Sungkulodo, artinya di depan memberi teladan. Dalam pendidikan diartikan sebagai seorang pendidik harus menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik baik dalam sikap, perilaku, dan moral. Lalu yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarso, yang artinya yang di tengah membangun kemauan atau semangat. Dalam pendidikan dapat diartikan sebagai seorang pendidik yang berada di tengah-tengah peserta didik harus bisa membangkitkan motivasi, semangat, dan kemauan belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yang artinya yang di belakang memberikan dorongan dan arahan. Dalam dunia pendidikan, prinsip ini diartikan sebagai seorang peserta didik yang sudah mampu berkembang secara mandiri dan pendidik yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi dari luar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus mampu menjalankan prinsip trilogi pendidikan ini. Yang dimana prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan kemandirian peserta didik. Lalu penjelasan ketiga membahas tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital. Sebagai contoh relevansi penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dalam era digital ini yaitu relevansi terhadap literasi digital. Pada era digital ini, peserta didik dituntut untuk mampu memilih, memahami, dan menggunakan informasi secara kritis. Untuk itu, prinsip Ki Hajar Dewantara ini sangat mendukung pengembangan literasi digital karena menekankan pembentukan karakter, kemandirian peserta didik, dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai informasi yang beredar. Selain relevansi, terdapat juga tantangan yang dihadapi pada penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara ini dalam era digital. Misalnya, kesenjangan kompetensi digital guru, di mana tidak semua guru memiliki kemampuan teknologi yang memadai dalam penerapan pembelajaran daring secara efektif. Selain itu, ketimpangan akses teknologi juga menjadi
Persoalan pendidikan nasional saat ini meliputi rendahnya kualitas karakter peserta didik, kesenjangan akses pendidikan, dan rendahnya literasi digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara ini menawarkan solusi yang relevan dalam persoalan pendidikan nasional saat ini, yang dimana menempatkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.